Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Alhamdulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kenikmatannya kepada kita, nikmat sehat, nikmat taufik, nikmat kuat, nikmat untuk diberikan hidayahnya agar kita berkumpul berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang kita ketahui, zaman semakin hari semakin berubah, semakin menurun. Dari zamannya Nabi, ketakwaan yang begitu kuat, iman yang begitu kokoh. Semakin semakin menjauh dari zamannya Nabi Muhammad, turun juga iman. Iman juga turun imannya, kadar imannya juga turun. Sampai zaman kita juga turun iman. Maka dengan begitu, bagaimana kita menjaga daripada keimanan kita, terutama di zaman yang penuh fitnah ini? Ya kan, di mana-mana fitnah, politik, segala macam, di mana-mana fitnah. Belum lagi penyakit, setiap tahunnya mesti ada baru penyakit, sampai penyakit, sampai virus juga. Majlis-majlis ditutup juga, masjid ditutup, sholat dibatasi. Lihat, itu cobaan semua, ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah imannya kurang, masih diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka alhamdulillah, dari keadaan yang seperti itu, kita mulai lagi majlisnya kita istiqomah lagi majlisnya kita hadir lagi majlis kita, dan kita ada rasa ketika kita ditinggal sama majlis tersebut, rasa rindu, rasa kangen, iya kan? Lama ada majlis, kadang ditutup masjidnya, rindu, kadang sedih hati kita, ya Allah sampai kapan seperti ini? Tapi alhamdulillah, majlis ini kalau kita lihat tempat-tempat yang lain ditutup sudah, tapi alhamdulillah di majlis ini kita masih maulidan tanpa batas, tidak wajib pakai masker segala macam. Dia sebagaimana mungkin kita kerjakan protokol seadanya, sebisa kita, tanpa merasa was-was daripada diri kita. Alhamdulillah kita bisa kerjakan maulid di sini, hadir di sini, baca maulid Nabi Muhammad, mendengarkan qiraah, begitu juga mendengarkan daripada pelajaran ilmu agama. Yang mana kita tak tahu, iman terus berkurang, kadang bertambah, kadang berkurang. Apalagi kalau ada majelis taklim, berkurang terus iman itu. Makanya dikatakan oleh sahib surat, "Takum minal imani fi mazidi wa fi ta'ati qalbi la tajidi." Jika suatu salat wa ta'ati wa tarkimani nafsi min syahwati. Kata yang sahib surat, sesungguhnya iman itu naik turun. Iman dalam diri kita itu naik turun. Kadang-kadang malas majlis, kadang-kadang semangat majlis, kadang-kadang sholat berjamaah di masjid, di musola, kadang-kadang malas, kadang-kadang sholat berjamaah semangat, sekaligus sholat sunnahnya kita kerjakan. Anak mau jadi imam, itu imamnya lagi naik, kalau lagi turun malas, mau sholat aja malas. Nah, kita butuh yang namanya ngecas. Kayak kita beli HP, punya HP, kalau kita udah pakai lama, kurang baterainya sampai habis. Nah, gitu aja kita ngecas, biar jalan lagi itu HP. Begitu juga kita punya hati. Karena dalam hati kita, karena dalam diri kita ini ada dua. Yang pertama jismi, yaitu badan kita. Yang kedua rohaninya, yaitu roh daripada diri kita sendiri. Kalau jismi, lapar, kita makan. Iya kan? Haus, kita minum. Ketika kita makan, ketika kita minum, hilang rasa
lapar dan haus hilang. Begitu juga ruh kita itu butuh yang namanya makanan dan minuman. Lantas apa makanan minumannya roh sehingga menjadikan diri kita tenang? Kalau Bapak lihat orang kafir, orang barat, mereka pulang kerja sumpah stres, duit lah banyak, mobil ada, segala macam, tapi hati mereka nggak tenang, roh mereka nggak tenang, stres. Dibawa kemana? Diskotik, disko di sana, joget menghilang stres, minum minuman khamar, selesai minuman khamar udah nggak sadar, dia joget kita mau keluar masuk kamar, selesai. Besok pagi nggak tahu, keluar dari kamar nggak tahu siapa perempuan yang dia setubuhin, yang dia tiduri, nggak tahu apa yang terjadi di malam hari, dia nggak tahu. Yang penting hilang stresnya mereka. Nggak lama datang lagi stres begitu lagi. Kenapa? Hilangnya stres mereka dengan seperti ini. Dan itu tidak merasa tenang, terus menerus tidak ada rasa yang merasa tenang. Kenapa? Karena ada yang rasa stres tersebut. Berbeda dengan muslim, yang mana orang kafir tersebut berusaha menutupi atau mengenyangkan daripada rohnya dengan kemaksiatan, tidak merasakannya terus ketagihan. Tetapi dengan muslim berbeda, diajarin Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Yaitu majalisul dzikir. Hadirnya di majelis taklim, hadirnya kita di majelis dzikir, itu adalah suatu makanan rohani bagi kita semua. Mungkin kita datang, kita pulang tidak merasakan apa-apa, ilmu dah nambah. Tadi saya jawab sama Ustaz, Pak, ini ada yang benar, ada yang enggak, ada yang disimpan di kepalanya, ada yang enggak, ada yang lupa sudah. Keluar dari majelis sudah lupa, iya kan? Cuma saya mau hadirnya sampean di sini, hadirnya kalian di sini, itu sudah memberikan makanan bagi hati kalian, bagi roh kalian. Itu ada suatu makanan yang nikmat, yang kalian tidak sadari, sehingga ketika kalian pulang itu beda dengan orang-orang yang lain. Hati kadang-kadang dikasih taufik sama Allah Subhanahu wa taala, dikasih hidayah sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Majlis taklim itu adalah majlis rahmat. Malaikat rahmat lihat keliling, disuruh keliling sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika dapat di situ ada majlis zikir, ada majlis taklim, turun mereka memberi rahmat. Ketika rahmat mereka turun, itu ada yang mereka dikasih taufik sama Allah sehingga dia semangat dalam ibadah. Rohnya, makanannya. Anggap kalau kita makanan jasmani, maka ini dapat ayam, oh ini dapat daging, oh ini dapat ikan, oh ini dapat macam-macam. Tergantung daripada niatnya mereka masing-masing, kuatnya niatnya mereka masing-masing. Kalau kuatnya kuat, dapat makanan daging. Yang ada rohnya merasa semangat dalam ibadah. Pulang dari majelis meskipun dia nggak dapat apa-apa, tapi dia semangat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau tak mau ketika dia merasakan rohnya tenang, kenyang, ilmu yang dia dapat di majelis tersebut gampang menangkap daripada roh tersebut. Kenapa? Jasmani sudah kenyang, ya, jasmani sudah kenyang, rohnya juga kenyang. Enak ada majelis taklim, datang modal duduk, tidak bawa kitab, tidak bawa buku tulis, tidak bawa pensil ataupun pen, iya kan? Datang cuma 1 jam 2 jam selesai pulang, dapat dua-duanya. Dapat apa? Iya, dapat kopi, kadang ada makannya, ya ada minumannya segala macam. Padahal dia nggak ikut qasidah, dia nggak ikut jasin tadi, dia nggak ikut hadroh. Yang ceramah juga Habib, tapi dia dengerin Habib duduk sambil ngopi. Asik gak? Asik gak? Coba kalian di luar, gak dapat kayak gini. Makanya beruntung, itu taufik dari Allah, dan datang taufik tersebut. Maka kita syukur ketika kita hadir di sini, kita syukuri nikmat tersebut. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, terutama di hari-hari yang mulia ini. Juga bagi setiap orang-orang, jangan lupa kalau sudah masuk bulan Syawal, jangan lupa di antara kalian menutup daripada
bejana kalian, panci kalian, gelas kalian tutupi. Kenapa? Takut di situ bala bakal turun, penyakit turun, sehingga disitu tertimbul daripada bala malah bahaya. Makanya usahakan bagi kita kalau nggak ada tutup, nggak ada tutupnya gelas atau tutup yang lain, kita ambil ini tutup sedotan, taruh di atas. Nunggu kopi ini taruh di atas. Baca bismillah. Yang pertama kita tutup, kalau nggak ada tutup, kita pakai tutup lidi atau apapun itu kita tutup dengan baca bismillah. Insya Allah dijaga sama malaikat, dijaga daripada penyakit mara bahaya. Dengan cara apa? Baca bismillah. Sehingga kita dilindungi dari mara bahaya tersebut. Dan begitu juga kita ini di akhir sofar itu dikatakan bahwa puncak daripada bala yang turun itu di akhir sofar. Rebu Bekasana, rebu di akhir sofar. Itu bala yang paling banyak turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu rebu akhir itu. Makanya dikatakan sama ulama, dianjurkan sebagian daripada ulama untuk membaca doa kepada Allah bareng-bareng istighosah. Ada yang membaca maulid, ada yang berkata tahlil, segala macam tawasul atau apapun itu. Tujuannya apa? Untuk menjaga kita daripada mara bahaya. Bukan tetapi dengan kita menjaga takut dari mara bahaya terus kita nggak keluar rumah. Ini akhir sofar, ini rebu akhir sofar, balak turun, jangan sampai keluar rumah, nanti ketabrak mati, nanti ini jatuh mati, nanti ini kepleset mati. Kenapa? Ini bukan hari balak. Tidak. Salah. Bagi orang yang berpendapat segitu salah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la adwa, wala tiarah, wala hamah, wala suqar. Tidak ada yang namanya adawa. Adawa itu pendapat yang mana pendapat tersebut menganggap tidak ada takdir dari Allah tapi karena sebab. Seperti hewan, kata-kata Nabi Muhammad sampai ada orang Badui datang kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, saya punya sapi saya ini satunya ini, hewan saya ini, unta saya ini satunya ini punya penyakit belang. Kalau dia dekat dengan penyakit belang dengan hewan yang lain, itu bakal hewan yang lain tertular dengan penyakit belang tersebut. Tanpa disebabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah kata Nabi Muhammad. Yang ngasih penyakit Allah, yang menurunkan penyakit Allah. Jadi nggak usah takut sama yang namanya penyakit. Jadi nggak boleh dikumpulkan Rasul. Pisahin aja, nggak usah terlalu kumpul. Biasa aja, jangan terlalu was-was, jangan terlalu over bahasanya. Begitu juga kata Nabi Muhammad, la ada wada tiarah. Begitu juga tiarah. Zaman orang Arab dulu, kata Nabi Muhammad dulu, zaman orang Arab dulu, kalau mau keluar rumah, saya mau kemana? Mau ke Semarang. Dari Demak mau ke Semarang. Tahu-tahu ada dua jalan. Jalan ke kiri atau ke kanan ini. Sama jalannya. Tapi tahu-tahu dia lihat burung. Satu burung yang mana menunjukkan bahwa orang-orang dulu, kalau burung itu ke kanan, berarti jalan ini harus ke kanan. Kenapa? Burung itu menunjukkan keselamatan. Lihat burung itu ke kanan. Kita ke kanan. Lewat kanan. Padahal yang ngasih bala Allah, yang ngasih musibah Allah, yang ngasih keselamatan juga Allah. Kata Nabi Muhammad, tidak, bukan karena burung ini kena bala, bukan karena burung ini selamat. Begitu juga wala hama, bukan karena ini kena bala atau ini selamat, bukan karena sebab burung. Ada burung namanya burung hantu, burung hantu. Kalau orang sekarang masih ada sebagian. Kalau ada dengar suara burung hantu, oh di situ adalah mati. Iya kan? Sebagian orang masih ada. Oh di situ adalah mati. Dengar suara, oh di sana adalah mati. Siapa ini? Keyakinan seperti itu. Kata Nabi, bukan karena burung itu yang menyebabkan orang meninggal, tetapi takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sebab karena ada suara burung, ada begini, sehingga berkeyakinan ini burung bahaya ini. Jangan sampai dekat-dekat rumah ini. Biasanya kalau dekat-dekat rumah ada salah satu di antara orang rumahnya yang meninggal ini. Nah, itu
keyakinan yang sudah melenceng daripada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena itu kata Rasulullah SAW. Begitu juga wala safar kata Rasulullah SAW. Bukan karena bulan safar, hari safar. Ini jatuh tabrakan. Iya, kapan ini tabrakan? Akhir safar. Oh, inti sih keluar rumah. Coba kamu nggak keluar rumah, nggak kena bala kamu. Itu salah. Salah. Kenapa? Tugasnya kita ikhtiar, baca wirid, sholat berjamaah. Apalagi katakan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, insya Allah dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam domannya Allah, tanggungannya Allah. Nggak ada yang bakal ganggu dia. Begitu juga barang siapa yang sholat fajar, qobliyah fajar, sebelum subuh, 2 rakaat sebelum subuh, dia kan? Iya, dengan membaca alam nasroh dan alam taruh kaifa fa'al bi ashabil fil. Insyaallah hari itu enggak bakal kena sakit. Kena pisau, sakit. Kena besek, kena kulit, enggak bakal kena. Selamat, hari itu bakal selamat. Kenapa? Sholat 2 rakaat dengan membaca alam nasroh dan alam taruh kaifa fa'al bi ashabil fil sebelum fajar. Sebelum sholat subuh. Kata Nabi Muhammad, kita cukup jaga seperti itu, ikhtiar kita. Masalah yang lain, Allah yang kasih. Takdir, Allah yang kasih. Kita minta lutuf aja sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus keluar rumah, kita nggak boleh keluar rumah. Enggak, kita keluar aja. Kata Nabi Muhammad, keluar aja dari rumah ini, seperti orang biasa aja, seperti hari-hari yang biasa. Meskipun hari tersebut turunnya bala yang begitu banyak, nggak usah takut gitu. Yang kasih takdir itu Allah. Cukup ente kerjakan apa yang ente kerjakan. Ente ikhtiar sama Allah, kerjakan apa yang ente bisa dari Allah Subhanahu Allah suruh. Insya Allah dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Nggak kayak sebagian orang nggak mau keluar rumah, di rumah aja, di kamar, seharian di kamar. Tujuannya apa? Takut kena bala. Ente mau dimanapun aja, kata di kamar mandi, mau dimanapun aja ente, sampai di lubangnya ular. Ente ngumpat di situ. Ente kalau kena bala pasti kena bala. Iya, atau ngumpet di dalam kamar, kena gempa jatuh meninggal. Iya, di mana pun yang berada pasti kena. Mau ngumpet di mana aja, tengah laut, habis itu kena ombak. Di bawah mana, habis itu kena longsor. Semuanya nggak bakal jauh kecuali itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma tugas kita adalah minta lutuf, kelembutan dari Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh guru kita tuh, barang siapa yang membaca ya latif 129 kali di pagi hari dan di sore hari. Ya latif, ya latif, ya latif, ya latif. Tidak sampai 2 menit. Ya latif 129 kali di pagi hari dan di sore hari. Insya Allah bala yang turun yang bakal mengenai dia itu tidak seberapa dibandingkan dengan bala sebelumnya. Contoh, kalau kita bakal kejatuhan batu yang besar, kalau kita nggak baca ya latif, kena batu yang besar, mati, mati meninggal. Cuman kalau kita baca ya latif 129 kali di pagi hari dan di sore hari, batu yang besar tadi bisa mengecil sampai jadi debu. Mengikis jadi debu kena kepala kita. Sakit gak sakit? Gak berat, gak terasa, gak ada rasanya sama sekali. Kenapa? Karena dengan lutuf kelembutan dari Allah. Bala bakal kena. Cuma kalau kita baca ya, insya Allah tak bakal kena. Bakal aman dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya tugas kita gak usah takut di akhir safar. Tahun besok gak usah takut. Bahkan ditarik di kota ditarik di saya belajar itu, tempatnya Kesir Buddha ini belajar beliau akhir menubuh pengasan itu anak-anak santri dikeluarkan semua. Ayo ke kolam renang semua. Hari itu kolam renang makan enak di kolam renang, mandi semua. Orang-orang kampung sana keluar semuanya. Daripada ulama-ulama aulia itu keluar kemana? Ke kolam renang, ada yang ke gunung, ada yang kemana, jalan-jalan sama keluarganya. Tujuannya apa? Untuk menghilangkan rasa was-was dalam diri mereka bahwa Ratu Makassar tidak akan kena bala di hari itu. Karena nggak keluar rumah nggak bakal kena bala. Nggak, hatta meskipun kamu keluar rumah, insya Allah nggak bakal kena bala
Kecuali kalau kamu ibadat yang rajin sama Allah, dijauhkan dari bahaya, minta lutuf sama Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang terjadi sekarang, virus corona, penyakit segala macam. Kita jangan nggak usah was-was. Kita cukup ikutin protokol aja. Apa? Pakai masker, pakai. Iya. Pakai hand sanitizer, pakai. Apa? Disuruh jaga jarak, pakai. Ikutin aja. Sebisa kita ikutin. Terus masalahnya, ikhtiar sama Allah Subhanahu wa taala. Udah, nggak usah takut. Ada sebagian orang dari takutnya, dari was-wasnya dia, sampai rumahnya dia disemprot semua. Pagar-pagarnya, tadi bilang, mega pagarana tadi, kita nggak terima tamu. Ini mega pagarana, dia harus semprot. Orang masuk dekat sama dia, semprot sama dia, tutup sama dia. Dari was-wasnya itu lebih bahaya daripada orang biasa, orang nyantai. Sampai dahulu tuh aulia itu ada ketemu sama namanya bala, makhluk. Allah ciptakan bala, malah bahaya tersebut berupa makhluk. Orang wali ini ketemu sama makhluk, bala, mau kemana kamu? Saya mau ke negeri Fulaniyah. Mau ngapain? Saya ini mau beri bala di situ atas perintah dari Allah, maka menjatuhkan bala di situ atas perintah dari Allah. Berapa orang yang kira-kira bakal meninggal di situ? Oh, kira-kira insya Allah mungkin itu diperintahkan oleh Allah 5.000 orang meninggal di situ. Udah. Oh iya kan? Ini perintah Allah, dia nggak bisa ngomong apa-apa. Pulang. Setelah agak lama, sebulan, 2 bulan, setahun, datangnya kepala lewat lagi rumahnya dia. Loh, sudah pulang? Iya sudah. Berapa orang yang meninggal? Yang meninggal 500.000 orang. Loh, kok nambah itu? Kok ada bonusnya itu? Kan rencananya kan diperintahkan 5.000. Iya, saya beli 5.000 yang kena bala, cuma yang lain was-was. Yang lainnya was-was aku. Berdindungnya begininya heboh, over. Sehingga kena juga, mati juga ada. Yang tadi yang 5.000 dari kena 500.000. Kenapa? Karena was-was. Nah, tugas kita nggak usah repot-repot. Apa yang bisa kita kerjakan, nggak usah terlalu heboh. Begitu juga bala yang bakal terjadi di antara kita sekarang, yang sudah terjadi. Nah, maka itu bagi kita, jaga diri kita, keluarga kita, ikuti protokol, ikuti. Cuma kita bentengi juga diri kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sholat berjamaah juga begitu. Terutama kita masuk juga bulan yang mulia juga, bulan Rabiul Awal, ya kan? Bulan Nabi Muhammad, bulan lahirnya Nabi Muhammad, bulan agung, bulan yang mulia. Kesempatan bagi kita minta doa sama Allah Subhanahu wa taala, dijauhi dari bala bahaya, dari fitnah, segala macam kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita nih kedatangan lahirnya Nabi Muhammad. Kalau kita punya teman, anak kita ulang tahun, apa yang kita mau kasih kado buat mereka? Mainan, mobil-mobilan, boneka, ya kan? Kalau anak kita lahir. Tetapi kalau Nabi Muhammad yang lahir, kita mau kasih kado apa buat Nabi Muhammad? Ini Nabi sudah berjuang habis-habisan buat kita. Sampai di akhir-akhirnya, sampai dia bilang umatku. Ya Allah, bagaimana dengan umatku nanti di akhir zaman? Kata Allah Subhanahu wa taala, ya Muhammad itu untuk bikin umat itu. Dia tak bikin keluarganya dia, enggak. Tapi umat yang dipikirin. Siapa umat? Kita. Sahabat yang dipikirin. Kita yang dipikirin. Padahal enggak pernah ketemu sama kita. Tapi dipikirin sama Allah, sama Rasulullah SAW. Ummati. Setiap malam. Sampai Sayyidina Aisyah itu kata, Sayyidina Aisyah itu dia berbuat sesuatu yang bikin senang Rasulullah SAW. Sehingga didoakan sama Rasulullah, ya Rabb, Allahumma ighfir li Aisyah, saghiriha wa kabiriha, batiniha wa zahiriha. Didoakan doanya. Di antara doa tersebut seperti itu. Ya Rabb, ampuni Sayyidina Aisyah, istriku Aisyah, yang kecil dan besar daripada dosa-dosanya. Yang dalam dan zahir, yang nampak, yang tidak nampak, yang kecil, yang besar, yang akan datang, yang sebelum datang, yang sudah lewat. Ampuni ya Allah.
gembira dia. Gembira, Sayyidina Aisyah gembira. Siapa yang gak gembira? Dilihat dari wajah yang gembira tersebut, berkata Rasulullah SAW, "Ya Aisyah, engkau gembira dengan doaku seperti itu?" "Iya ya Rasulullah, bagaimana tidak gembira? Doa yang begitu agung, doa yang begitu mulia, doa yang begitu istimewa yang kau berikan kepadaku, pasti aku senang ya Rasulullah." Kata Rasulullah SAW, "Ketahuilah wahai Aisyah, sesungguhnya aku telah doa seperti ini setiap malam untuk umatku. Aku bangun malam tahajud, aku doa seperti ini untuk umat." Bagaimana cinta ya Rasulullah buat kita? Senang kita, bangga kita sama Rasulullah. Maka dari itu lahirnya Rasulullah. Kado apa yang terbaik buat Rasulullah dari kita? Kita gak mau kasih kado sama Rasulullah. Kita cinta sama Rasulullah, kita mau kasih kado apa? Kalau ente kalian datang ke kiai minta doa sama kiai, minta dikabulkan hajatnya ente kalian ke kiai kan, minta doanya, minta barokahnya kiai, dan ke kiai, musyawarahnya kiai, pasti juga di antara kalian datang bawa apa? Bawa pesek, bawa buah-buahan, bawa makanan. Ketika dia datang seperti itu, kiai senang kan? Padahal kiai tidak minta. Wah, kiai tidak butuh, kiai lebih kaya dari kita, kiai lebih kaya dari kita. Tetapi kita datang bawa apa? Bawa pesek, bawa makanan, bawa segala macam, ya kan? Senang kiainya. Padahal kiai tidak butuh. Ketika datang itu senang kiai, kenapa? Ada hadiah. Ketika itu kiai minta tolong, anak saya ini begini, doakan biar dia tuh betah di rumah, doain bagaimana saya punya perkara seperti ini. Dikasih tahu dengan senang hati sama kiainya. Ente begini, ente jangan begini, ente baca ini tiap hari begini. Dikasih tahu semuanya sama kiainya. Kenapa? Karena itu sudah kasih hadiah sama kiai. Bagaimana kalau ente kasihkan hadiahnya tersebut di ulang tahunnya kiainya? Di ulang tahunnya kiai, ente sekalian ngasih kado tersebut. Senang nggak senang kiainya? Senang. Ini kado istimewa kiai dari saya buat kiai. Saya minta guru hajat baru. Senang kiai doain kan sama kiai. Nah begitu juga tadi di bulan Nabi Muhammad SAW. Kita kasih kado buat Nabi Muhammad. Apa kado kita buat Nabi Muhammad? Apa kira-kira kado kita? Sebisa kalian. Saya tidak mau meninggalkan masuk bulan Maulid, saya tidak mau meninggalkan selawat setiap harinya 1000 kali. Kerjakan. Di bulan Maulid, mulai bulan Maulid, kado saya buat Nabi Muhammad, saya akan sholat berjamaah di musola atau di masjid sampai saya meninggal. Itu kado terbaik. Kenapa? Ini bulan Nabi Muhammad, saya mau kasih kado buat Nabi Muhammad. Di bulan Maulid, saya bikin Maulid, memeriahkan Maulid. Tujuannya buat Nabi Muhammad, kado buat Nabi Muhammad. Di bulan Maulid, saya pengen jadikan keluarga saya bersolawat Maulid tiap hari, bersolawat pada Nabi Muhammad tiap hari. Hadiahkan buat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad gak butuh hadiah makanan, apa gak butuh. Cuma kita yang butuh sama Nabi Muhammad. Kalau kita yang butuh, masa kita gak mau keluar modal? Ya, keluar modal. Makanya itu hadir majlis yang semangat kita datang. Kita mau hadir majlis yang semangat kita datang. Apa yang kita minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita udah ngasih pesek, kita nyumbang, boleh kita nyumbang apa yang bisa kita sumbang. Mau apa kita sumbang, mau apapun kita bisa sumbang. Buat Maulid, buat ulang tahunnya Nabi Muhammad. Kita ini yang doain kita aja, mana masa kita gak kasih hadiah buat dia? Ini kita menyenangkan beliau. Bikin acara, bawa hajat-hajat kita. Ketika datang Maulid, datang dengan hajat. Ketika Maulid ya Nabi, ya aliman manni ya Rabb, minta ya Rabb, berkata Nabi Muhammad, kasih kita punya hajat ya Rabb. Minta nangis kalian, jangan ragu-ragu. Nabi gak bakhil, Allah gak bakhil. Apa yang kita minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta ya Rabb, banyak-banyak ya Rabb. Virus di mana-mana, penyakit orang kena semua. Iya kan? Akhirnya ya Rabb, berkat Nabi Muhammad, minta nangis sama Nabi Muhammad.
Sayang kalau kita datang maulid kita nggak nangis, kita nggak minta sama Nabi Muhammad, minta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kesempatan kita, gak gampang tuh. Nggak semua orang dikasih sama Allah. Ada orang yang benci maulid, ada banget. Nggak semua orang benci. Kenapa? Nggak dikasih taufik sama Allah. Cuma kita dikasih taufik, terus kita ada sayang, sayang. Makanya itu mudah-mudahan di bulan Maulid yang mulia ini yang kita akan datang ini, kita niatkan dari diri kita sendiri, kita masuk ke bulan Maulid, kita mau perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Di bulan Maulid kita niat mau hadir Maulid dimanapun kita berada. Ada bulan Maulid kita niatkan sholat berjamaah, kita nggak mau tinggal. Kita niat dalam diri kita. Insya Allah masuk bulan Maulid diijabah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Terutama rahmat lagi turun, hidayah lagi turun, kesempatan buat kita semua. Jangan tanggung-tanggung minta kita. Kalian kalau minta di dunia minta mobil, ya mobil. Tapi di akhirat buat keterangan kita nanti di akhirat, buat kedekatan kita dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalian nggak kangen sama Nabi? Rindu nggak sama Nabi? Nabi rindu sama kalian, serindu-rindunya. Masa kalian nggak rindu? Untuk mendekatkan rindunya kita kepada Nabi Muhammad dengan sholawat sama Nabi Muhammad, Maulid. Makanya yang semangat ketika bulan Maulid semangat, senang, bahagia. Kenapa? Lahirnya Nabi Muhammad di situ. Ini saja yang bisa disampaikan, mungkin kelamaan atau kepanjangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.